Ya kalau mau memberkati, datang. Jangan suruh hamba Tuhan ambil. Sorry. Dan anak Tuhan yang A ini bilang, lo tungguin aja sampai botak lo katanya. Pak Ferry gak bakal ambil tuh katanya. Saudara kasih, mari kita belajar menghargai Tuhan juga. Jangan karena kita butuh kemudian kita harus ngemis-ngemis. Sorry. Mari kita hargakan. Anda memberi ke gereja kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Tetapi mungkin saudara akan tergerak kepada hamba Tuhan. Itu karena hamba Tuhan. Ya. Supaya kita belajar menghargai Tuhan. Menghargai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Sejak itu, saudara kekasih, kalau dia mau ada berkat, dia nggak pernah telepon saya suruh ambil, tapi dia datang membawa berkat itu. Saya mau menegaskan bahwa tidak semua hamba Tuhan bisa diatur kayak begini. Dan anaknya bilang, baru Pak Ferry loh yang bisa kendalikan mami. Saudara, kemudian dia cerita, Pak Ferry saya pergi ke Israel, dia bawa belak sebutin nama hamba Tuhan gede, hamba Tuhan besar. Aduh saya kesel Pak Ferry, kenapa? Udah pulang dari sana, dia minta oleh-oleh, oleh-oleh cincin. Oh tolong dong yang ini cincin, dia pilih ini. Ya udahlah, padahal si jemaat ini kesal juga, karena cincin yang dia pilih itu harganya jutaan. Terus udah diambil, ya sudah diambil satu untuk istri saya ya, kata si pendeta ini. Oh tambah dongkol saudara anak Tuhan ini. Tahu nggak Pak Ferry? Hamba Tuhan ini ngambil cincin itu 50 juta. Padahal dia ongkos ke Israel aja, saya yang bayarin. Wow, oh Tuhan Yesus ampuni kami. Kemudian berikutnya dibilang, Pak Ferry kita ke Israel yuk. Pokoknya Pak Ferry udah bikinlah katanya paspor. Saya bilang paspor saya udah mati. Nah ini dulu deh katanya, perpanjang lagi. Saya yang bayarin ke Israel. Dalam hati saya, sorry, lu ntar ceritain gua lagi ke orang lain. Banyak dia ceritain, hamba Tuhan ini masa sampai bayar listrik, bayar telepon, dia minta ke saya katanya. Ya saya bilang kalau misal keberatan ya jangan dikasih. Kalau misalnya mau memberi, nggak usah diomongin. Saya bilang itu nggak benar. Saya bilang itu kurang ajar. Sampai saya ngomong begitu, saudara. Jadi saudara kekasih, nyatakan kebaikan kita ini dengan hati yang murni. Amin. Haleluya. Pastikan kita akan lihat Lukas pasal 8 ayat 18 apa yang firman Tuhan katakan itu. Ya, Lukas 8 ayat 18. Kita sama-sama baca. Lukas 8 ayat yang ke-18. Ayat 18. Oke. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi yang kita dengar ini itu menjadi suatu perbendaharaan miliknya. Ya, apa yang dia dengar itu menjadi perbendaharaan miliknya. Karena itu perhatikan cara kamu mendengar. Tadi sama dengan teka-teki seorang anak yang menyampaikan kepada papahnya, ya, tentang 3 kata. Dengarkan dengan seksama. Anaknya bilang tetap 3 Pak. Papahnya bilang kenapa? Anaknya bilang karena kan itu baru memutuskan, belum lompat. Amin. Pasang telinga kita dengan benar. Amin. Pastikan yang kita dengar itu hal yang baik.
Karena hal yang baik itu menjadi perbendaharaan di dalam hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati kita ini, ketika kita ucapkan, itu akan terjadi. Amin. Katakan, dengar yang benar ya. Amin. Nyuruh orang gampang ya. Fair, dengar yang benar, dengar yang benar. Ya, seorang karyawan saya di Cirebon, ya, dia telepon, dia bilang begini, ini telinga saya, ya, pagi Pak Ferry, pagi, dengan siapa ya? Paji. Saya bilang, pagi Pak, Paji Pak. Ya, pagi Pak, pagi. Dia tekanan lagi, Paji Pak, katanya. Pagi Pak, pagi, dengan siapa? Paji. Ini telinga antara Paji dengan pagi beda tipis. Kemudian istri saya bilang, Paji, Paji, bukan pagi, gitu. Oh, Paji. Jadi namanya dia Aji. Biasanya kita panggil Pak Ji. Jadi pagi, iya pagi, gitu. Paji Pak, pagi. Saya bilang pagi. Ini ternyata telinga saya yang ada banyak hal kita salah nangkep. Amin. Ya, ada kalanya suami istri bertengkar karena salah dengar. Ya, istri ngomong dari jarak jauh, dok, cukup kenceng, tapi karena jarak jauh nggak didengar dengan jelas oleh suami. Wah, apa sih katanya? Nggak taunya beda yang didengar dengan beda yang dikatakan. Udah ribut dulu, udah pasea dulu saudara, karena salah dengar. Amin. Pastikan telinga kita mendengar yang jelas. Pastikan telinga kita dengar dari firman Tuhan, itu sudah pasti benar. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian. Saya undang singer, leader ke atas. Ya. Jendela punya asisten yang baik. Ya. Haleluya.
di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa menyediakan tempat. Yesus yang adalah firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Yesus sumber segala, firman Tuhan sumber segala. Saudara mau tidak mau, kalau saudara ingin diberkati, ingin tertolong, ingin terselamatkan, saudara mau tidak mau, saudara harus dengar firman Tuhan dan mempercayainya. Saudara mau percaya atau tidak, saudara perlu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan saja yang bisa menolong hidup kita di hari-hari ini. Saudara mau tertolong, percaya apa yang firman Tuhan katakan, lakukan, saudara akan tertolong. Saudara nggak mau, saya mau katakan saudara perlu. Saudara yang kasih, seorang hamba Tuhan berkata begini kepada jemaatnya, bahwa firman Tuhan itu bukan hanya mau untuk seseorang kerjakan, tetapi firman Tuhan itu perlu, harus dikerjakan oleh kita. Nggak ada cara lain untuk bisa kita bertahan hidup hari-hari ini. Nggak ada cara lain. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu, walaupun tidak bisa diterima oleh pikiran, akal kita, pinter apapun. No, firman Tuhan bisa. Saudara menghadapi masalah, saudara katakan begitu sulit, firman Tuhan katakan tidak ada yang sulit. Dengar firman Tuhan, lakukan, percayai, lakukan, percayai, lakukan, percayai. Maka firman itu yang akan menjadi pembuat mujizat. Kita bukan hanya melihat, kita bukan hanya mendengar, tetapi kita mengalami. Amin. Engkau Tuhan yang setia, yes, sumber kekuatanku, yeah, sumber kekuatanmu. Engkau Yesus, juru selamatku, yeah, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya, firman itu segalanya bagimu, Tuhan dan Raja. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Dengar, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, lepaskan keraguanmu, lepaskan kebimbanganmu, hentikan perkataanmu, dalam keluhanmu. Engkau Tuhan, ya, dengan perbuatanmu, tidak perlu engkau melapor bicara kepada manusia, termasuk pintu atasanmu sendiri. Katakan kepada Tuhan, yakini firman Tuhan, aku akan selamat. Walaupun banyak orang untuk dapat menghalanginya, kalau Tuhan tetapkan engkau, maka tidak ada hal kekuatan yang dapat menghalangi.
hati ini mengaksikan firman Tuhan dan kau dengar dan kau yakini dan kau katakan itu akan terjadi mujizat atas hidupmu. Kau bukan hanya melihat, kau akan mengalami terjadi di dalam hidup kita. Nama Yesus, ya nama kata-kata nama dari, ya nama ya nama selagi waktu masih ada bagimu, berubahlah, berubahlah. Kedatanganku sudah tidak lama lagi. Aku sudah sampaikan beberapa tanda kedatanganku. Aku sudah beritahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi, yang akan kau lihat, bahkan kau akan rasakan. Bertahanlah sedikit waktu saja lagi. Tetapkan hatimu, tetap tinggal di dalam kebenaranku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kau melihat orang-orang lain yang sudah mulai meninggalkan Tuhan dan kau menjadi terkecoh. Tetapi hari ini tetapkan dan teguhkan hatimu. Kembali fokus kepada apa yang aku janjikan kepadamu. Dengar umatku, janjiku adalah janji abadi. Janji yang pasti aku genapi. Namun aku melihat sebesar apa respon daripadamu akan janjiku itu. Aku tunggu. Ketika engkau meresponi dengan benar dan sikapmu benar di hadapanku, maka aku akan genapi janjiku kepadamu. Kukatakan kepadamu hari ini, aku tidak pernah lupa akan janjiku. Aku akan genapi sesuai dengan waktu yang aku tetapkan. Tetap bersabar, bertekun, dan biarlah engkau melangkah lebih lagi mendekat kepadaku dan melekat. Maka aku akan melihat apa yang aku kerjakan, engkau juga dapat kerjakan. Engkau dapat lakukan itu pada hari-hari ini. Firmanku ya dan amin. Firmanku tidak jauh daripadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Yang engkau percayai adalah firman iman yang akan menciptakan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan datang kepadamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Angkat tanganmu dan katakan ku percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Katakan amin. Katakan amin. 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 Terjadi mujizat kami alami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya silakan kepada Pak Andi. Puji nama Tuhan bagi Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan pesan-pesan Tuhan, hikmat, marifat, penglihatan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Oh ya, oke. Puji nama Tuhan, Shalom. Suara Tuhan dari kebenaran firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat kedalaman hati. Yang artinya seperti ini,
Manusia hanya bisa melihat parasnya saja, namun Tuhan melihat karakter yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, pesan Tuhan untuk Bapak Mikael Simbolon. Ya, apapun yang kau alami hari-hari ini, datanglah kepada aku, duduklah di bawah kaki Tuhan. Maka segala sesuatu yang kau alami hari-hari ini akan ada jawaban yang terbaik di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars GPI Majalengka.